Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Yonatan. Tidak terasa sudah 6 bulan lebih kita masih belajar lewat online seperti ini dan kita belum sama sekali bisa untuk kembali ke kampus untuk belajar yang seperti kita lakukan dulu kala. Karena wabah COVID-19 ini semakin menyebar luas dan jauh ke hari semakin parah. Yang seperti kita ketahui, grafik pasien COVID-19 terutama di negara kita Indonesia ini semakin naik dan itu sangatlah buruk bagi negara kita. Dan saya berpesan kepada teman-teman agar selalu tetap berdoa, waspada, dan jangan pernah hilang harapan. Saya percaya kepada Tuhan agar COVID-19 ini cepat berlalu dan kita akan bertemu lagi ke kampus kita masing-masing untuk belajar seperti dulu kala. Oke, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, dan juga saya akan menjelaskan tentang apa saja manfaat teknologi bagi dunia pendidikan sekarang ini. Oke, semoga teman-teman bisa menyimak dan bisa mendalami tentang perkembangan teknologi dari penjelasan saya. Simak baik-baik, mari kita belajar tentang topik ini. Teman-teman mungkin sudah tidak asing lagi dengan namanya teknologi. Mengapa tidak? Karena sepanjang hari dari pagi, siang, sore, dan malam kita menghabiskan waktu dengan teknologi seperti bermain HP, bekerja di depan layar komputer atau laptop, menonton TV, memakai mesin cuci, dan masih banyak lagi. Itu semua adalah teknologi. Dan dari maka itu masyarakat harus bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman seperti ini agar tidak tertinggal dengan negara-negara lainnya. Oke saja, kita akan masuk dalam pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi adalah suatu sistem yang dapat mereduksi batas ruang dan waktu untuk mengambil, memindahkan, dan menyampaikan data menjadi sebuah informasi yang lengkap. Dan maka itu teknologi itu sangat penting untuk kita pelajari dan kita kembangkan agar kedepannya kita semakin maju dalam memakai sarana teknologi. Oke, selanjutnya, dan pada saat ini perkembangan teknologi komputer dan telekomunikasi telah memiliki berbagai kemampuan. Sebagai contohnya adalah pengolahan data atau informasi, alat kontrol, alat komunikasi, media pendidikan, media hiburan, contohnya game, dan lain-lain. Menurut Roger, saya kurang tahu siapakah dia, yang pastinya dia adalah ahli komputer seperti itu atau ahli teknologi. Ia menguraikan terdapat 3 ciri utama yang menandai kehadiran teknologi komunikasi yang baru. Yang pertama adalah interactivity, merupakan kemampuan sistem komunikasi baru untuk berbicara balik, talkback kepada penggunanya hampir seperti seorang individu yang berpartisipasi dalam sebuah percakapan. Yang kemudian yang kedua, demassification, artinya bahwa suatu pesan khusus dapat dipertukarkan secara individual di antara para partisipan yang terlibat dalam jumlah yang sangat besar. Dan yang terakhir adalah asinkronos, artinya bahwa teknologi komunikasi baru mempunyai kemampuan untuk mengirimkan dan menerima pesan pada waktu-waktu yang dikehendaki oleh setiap individu. Dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih ini, pastinya terdapat suatu media baru atau new media. New media artinya adalah berbagai perangkat teknologi komunikasi yang berbagai ciri yang sama, di mana selain baru yang dimungkinkan dengan digitalisasi dan ketersediaannya yang luas untuk penggunaan pribadi sebagai alat komunikasi. Dan keberadaan new media ini telah menggeser kedudukan media lama. Kehadirannya telah membawa banyak sekali perubahan pada pola kehidupan masyarakat, budaya, dan cara berpikir masyarakat di hampir segala aspek kehidupan manusia. Industri media sekarang ini bertransformasi mengikuti perubahan teknologi informasi dan komunikasi yang penyajiannya lebih mudah, murah, dan pastinya cepat. Istilah yang dipakai sebagai media online diantaranya cybermedia, media.com, media online, dan jurnalisme online. Menurut Chris Stephenson, ia memprediksi terdapat 5 fase yang akan terjadi di kemudian tahunnya, yaitu yang pertama adalah fase surfacing dari tahun 1950 sampai 1995, ya mungkin ini tahun ini sudah lewat, sudah sangat jauh. Dan pada fase pertama ini dia menjelaskan bahwa manusia diperkenalkan lewat teknologi dengan cara yang paling sederhana.
Di era 1980-an, personal komputer muncul. Menjelang awal 1990-an, adopsi internet mulai menyebar. Penggunaan early adopter ini pun memanfaatkan akses internet untuk mengakses lebih banyak informasi. Dan yang fase kedua adalah organizing yang terjadi pada tahun 1990 sampai 2015 ya, sudah lewat, bisa dilihat seperti itu. Pada fase ini yang menjelaskan di mana mengakses teknologi mengatur informasi dari internet dan membuatnya bisa diakses secara global dan berharga secara universal. Dan universal itu artinya diakui seluruh dunia. Dengan demikian hadirlah smartphone, perangkat yang menawarkan akses lebih cepat dan mudah serta mendekatkan penggunaannya. Dan yang ketiga, fase extracting yang terjadi pada tahun 2010 sampai 2025. Pada fase ini juga terjadi perkembangan machine learning yang dramatis. Di sini manusia tak hanya mengatur akses informasi, tetapi juga mengabstrak arti baru dari perluasan teknologi itu sendiri. Mereka akan terbiasa dengan sistem operasi, perangkat pintar, Internet of Things, kecerdasan buatan, dan asisten virtual. Dan yang keempat adalah fase anticipating. Nah, yang terjadi pada tahun 2020 sekarang ini sampai 2035 nantinya. Ia menjelaskan bahwa fase baru muncul di mana perluasan teknologi menjadi manifestasi ide yang memiliki dampak yang sangat amat besar. Pada fase ini, kecerdasan buatan dan deep learning menjadi lebih baik. Teknologi mulai mengerti apa yang manusia inginkan baik secara konteks. Asisten virtual chatbots akan lebih mengambil peran pada fase ini. Mengakses teknologi di sini akan mengantisipasi dampak yang terjadi dan mereka harus terbiasa dengan penggunaan asisten virtual dan chatbot seperti ini. Dan yang kemudian ada fase terakhir, fase kelima adalah elevating yang terjadi pada tahun 2030 sampai 2050. Pada fase ini ia menjelaskan bahwa kecerdasan buatan mengubah cara manusia dalam beraktivitas sehari-hari. Kecerdasan buatan juga akan memiliki akal seperti manusia yang bisa bekerja dengan otak manusia. Dan itu 5 fase yang menurut Chris Stephenson prediksi. Ya menurut saya ini berprediksi saja dan mungkin bisa terjadi, bisa tidak. Dan untuk itu sebaiknya kita bukan tidak percaya sih teman-teman, tetapi kita lihat dulu perkembangan teknologi sampai mana baru kita bisa menyimpulkan fase-fase ini. Seperti itu menurut saya. Oke, selanjutnya teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi bagi dunia pendidikan. Ya, seperti kita ketahui bahwa teknologi ini sudah sangat membumi dan sudah menyentuh ke dunia pendidikan. Ya, seperti kita ketahui pada wabah COVID-19 ini, kita dianjurkan untuk belajar online dan dari maka itu teknologi ini sangat diperlukan. Dengan adanya HP, laptop, kita dengan mudah belajar dengan jarak jauh. Jika tidak ada HP atau laptop seperti sekarang ini, saya yakin saya dan teman-teman, bahkan semua orang akan kesulitan dalam belajar dan pastinya kami tidak akan mendapatkan nilai yang sempurna seperti dulu itu. Dan juga dengan adanya teknologi ini, kita sebagai mahasiswa secara online bisa mengecek keuangan perkuliahan kita, tagihan kita, dan segala macamnya, dan melihat jadwal kuliah, mengirimkan berkas tugas yang diberikan dosen, dan kita kirim, dan sebagainya. Selain itu, dalam meningkatkan kinerja pendidikan di masa mendatang, diperlukannya sistem informasi dan teknologi informasi yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana pendukung, tetapi lebih sebagai senjata utama untuk mendukung keberhasilan dunia pendidikan sehingga mampu bersaing di pasar global. Penguasaan teknologi informasi dan komunikasi bukan hanya bagian dari tuntunan kompetensi guru, tetapi guru perlu dilatih menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Karena terdapat 4 alasannya. Yang pertama, teknologi informasi dan komunikasi dapat digunakan untuk membantu pekerjaan administrasi, yang seperti contohnya word processor dan kebutuhan wajib tingkat dasar dan spreadsheet. Dan yang kedua, teknologi informasi komunikasi dapat digunakan untuk membantu
mengemas bahan ajar atau multimedia kebutuhan tingkat menengah. Dan yang ketiga, teknologi informasi dan komunikasi juga dapat digunakan untuk membantu proses manajemen pembelajaran seperti e-learning, kebutuhan tingkat lanjut, dan lainnya. Dan yang keempat, teknologi informasi dan komunikasi dapat juga digunakan untuk mendukung teknis dan meningkatkan pengetahuan agar dapat mewujudkan safe running creation, yang artinya antivirus, tools, jaringan internet, dan lain-lain. Selain itu, manfaat teknologi informasi dan komunikasi bagi guru adalah yang pertama, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi memudahkan guru untuk menggali informasi lebih dalam tentang materi pelajaran yang akan disampaikan kepada murid-muridnya. Hal ini disebabkan karena media memungkinkan penggunaannya untuk mendapatkan berbagai literatur dari berbagai sumber yang kemudian dapat disimpulkan menjadi satu kesatuan yang utuh dan padu tentang suatu materi yang akan dibahas. Dan kegunaan lainnya bagi guru dengan teknologi informasi dan komunikasi yang dimanfaatkan guru dalam mengajar akan memberikan stimulus kepada siswa untuk belajar dan menciptakan kelas yang kondusif dan terkontrol pastinya. Itu salah satu manfaat teknologi bagi guru. Emang cakep teknologi ya. Oke, selanjutnya teknologi informasi dan komunikasi yang dimanfaatkan guru dalam proses mengajar dapat mengantarkan siswa mencapai berbagai prestasi. Dan kemudian penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses mengajar dapat mengenalkan peserta didik dengan dunia luarnya. Jadi secara aktif mereka bisa mengenal dunia-dunia luar. Dan kemudian dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran, yaitu dengan media atau program yang ada, dapat membantu pembelajaran mereka akan lebih menarik sehingga akan dapat menumbuhkan motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran dari guru. Dan yang terakhir, kegunaan bagi guru adalah teknologi informasi dan komunikasi dapat diterapkan dalam meletakkan modul pembelajaran. Mengapa? Karena hal ini dapat menjadi salah satu solusi akan mahalnya buku-buku cetak di Indonesia. Seperti itu. Tidak hanya guru saja yang mendapatkan manfaat dari teknologi informasi dan komunikasi, tetapi murid-murid juga mendapatkan kegunaannya. Seperti yang pertama adalah teknologi sebagai media pembelajaran secara online yang secara pastinya seperti ini, belajar dengan online itu sangat berguna bagi siswa. Dan yang kedua, sebagai media belajar online dengan cangkupan luas sebagai pengganti buku. Jadi karena COVID-19 ini, menurut saya buku-buku itu sudah digantikan oleh teknologi seperti itu. Dan yang ketiga, teknologi media belajar kelompok, di mana teknologi dilengkapi aplikasi chatting yang membuat siswa dapat dengan mudah melakukan diskusi tanpa harus bertemu langsung. Karena dengan pandemi seperti ini tidak boleh bertemu, dan dari maka itu teknologi melengkapi sebuah aplikasi yang bisa siswa gunakan dengan secara aktif dalam berkelompok. Yang keempat adalah teknologi memudahkan siswa memahami metode pembelajaran, di mana siswa akan mendapatkan wawasan dan pengetahuan luas dengan menelusuri Google contohnya, di mana situs ini dapat diakses kapan saja, di mana saja, dan kapanpun untuk memperoleh informasi apapun yang diinginkan oleh siswa. Dan yang kelima, teknologi sebagai media untuk mendapatkan atau menerima informasi dari pengumuman dari gurunya atau ketua kelas jika ada pekerjaan rumah atau PR dan pengumpulan lainnya tanpa harus bertemu terlebih dahulu. Dan ini menurut saya sangat penting karena dengan adanya teknologi kita tidak tertinggal dengan tugas-tugas kita yang sudah diberikan oleh kepada guru kita. Dan yang keenam, kegunaan dari teknologi bagi siswa adalah teknologi memudahkan dan meringkas pembelajaran karena materi yang tertera pada mesin teknologi ini menunjukkan apa yang sedang dicari sekaligus memudahkan dalam menemukan suatu jawaban dan pemecahan masalah dalam waktu yang singkat. Itulah kegunaan dari teknologi bagi siswa. Selanjutnya, dalam pemanfaatan teknologi pasti terdapat dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatifnya. Dan di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah dampak positif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dampak positifnya adalah informasi yang dibutuhkan dalam dunia pendidikan semakin mudah dan cepat diakses. Inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan inovasi e-learning yang semakin memudahkan proses pendidikan.
Penerapan sistem teknologi informasi dan komunikasi juga semakin mudah dan lancar pastinya. Dan yang kedua adalah dampak negatifnya. Dampak negatif adalah kemajuan teknologi informasi komunikasi juga akan mempermudah terjadinya pelanggaran hak atas kekayaan intelektual. Karena semakin mudahnya mengakses data yang menyebabkan orang-orang plagiatis akan melakukan kecurangan. Dan selain itu, pembelajaran juga memiliki kekurangan seperti misalnya pada e-learning, di mana hal ini dapat menyebabkan pengalih fungsian guru atau dosen sehingga tenaga pendidikan menjadi tersingkirkan. Dan itu dua dampaknya, positif dan negatifnya. Jadi teknologi itu tidak selamanya positif, teman-teman, tidak selamanya negatif juga. Jadi ada dampak positifnya dan ada juga dampak negatifnya, tergantung gimana cara teman-teman menggunakan teknologi tersebut. Di masa pandemi seperti ini, seorang guru harus perlu dalam mengenali teknologi kepada siswanya dengan cara memakai teknologi komunikasi digital, metode adaptive learning atau pembelajaran adaptif. Pembelajaran adaptif ini dan komunikasi digital ini dinilai tepat untuk diterapkan. Adaptive learning adalah metode belajar yang mengedepankan efektivitas dan efisiensi. Metode ini menganjurkan proses belajar mengajar dirancang dan diterapkan sesuai dengan kebutuhan siswa dengan menyediakan sumber-sumber pelajaran yang tepat. Dan selain itu, metode ini dapat mengaplikasikan sistem feedback dan arahan yang cepat dalam komunikasi antara guru dan muridnya. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan saya mengenai tentang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dan juga apa saja kegunaan bagi dunia pendidikan. Nah, jika ada salah kata dalam pembahasan saya mohon maaf teman-teman. Jika teman-teman menyukai, boleh klik tombol like, jangan lupa subscribe dan tulis komentar. Oke, itu saja dari saya. Semoga teman-teman bisa menyaring informasi